Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diperkenan oleh Allah untuk belajar matematika, dan hari ini kita akan lanjutkan materi kita yaitu mengenai segitiga. Kalau kemarin kita sudah segi 4, sekarang kita belajar tentang segitiga. Ya, perhatikan konsep-konsep yang akan saya jelaskan. Segitiga. Apa itu segitiga? Segitiga adalah bangun datar yang terbentuk dari 3. Nah, jadi ada 3 buah garis. Nah, mempunyai 3 buah sudut. Jadi ada 3 garis dan ada 3 sudut. Gambar ini, garis yang mana? Garis AB, garis BC dengan garis AC. Gitu. Lalu CD apa? CD ini adalah garis apa ini? Tinggi. Jadi ini nanti tingginya, tinggi segitiganya. Tapi kalau panjang sisinya AB, BC dan AC. Sudutnya juga ada 3. Sudut apa tuh nanti? Sudut A, sudut B, dan sudut C. Ya, gitu. Nah, kita bicara ke sifat-sifat segitiga terlebih dahulu. Nah, sifat-sifat segitiga. Segitiga sifat-sifatnya apa saja? Nah, di sini saya ada 5 sifat segitiga yang saya akan sampaikan dulu. Sifat segitiga pertama, segitiga memiliki 3 sisi tadi, sisinya sisi AB, sisi BC dengan sisi AC. Yang kedua B, segitiga mempunyai 3 sudut tadi ya, sudut A, sudut B, sudut C. Atau kalau nanti dibuat menjadi 3 huruf, misalkan ini jadinya apa? Berarti sudut apa? Bisa sudut B, A, C. Nah, B, A, C. Oh, ini berarti sudut apa? Sudut apa? A, B, C, gitu ya. Nah, atau ini berarti sudut apa ini? Berarti sudut A, C, B. Ini kalau tulis dalam 3 huruf, kalau 1 huruf ini. Nah, ya, itu tuh. Patokannya apa? Tengahnya. Sudut BAC berarti sudut A, tengahnya. Ini sudut ABC berarti sudut B. Sudut ACB berarti sudut C. Nah, karena di bagian gambar-gambar tertentu, kita akan membutuhkan untuk memperjelas posisi sudutnya harus dengan 3 huruf. Gitu ya. Oke, yang ketiga, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Berarti sudut A tambah sudut B, sudut C, ini jumlahnya 180 derajat. Yang keempat, tinggi segitiga harus tegak lurus dengan alas dan melalui titik sudut yang berhadapan dengan alas. CD tegak lurus AB. Oke, ini CD, ini AB. Dia tegak lurus, dia membentuk sudut siku. Gitu, ya. Kalau dia tidak membentuk sudut siku, maka dia bukan alas dengan tinggi. Jadi patokan alas dengan tinggi itu selalu membentuk sudut siku dengan alas. Kenapa? Karena CD ini adalah garis tinggi dari segitiganya. Tuh. Terakhir adalah jumlah dua sisinya selalu lebih panjang di sisi ketiga. Jadi sisi AB tambah sisi AC harus lebih besar dari sisi BC. Jadi harus ada 2 sisi kalau di jumlah itu lebih besar dari sisi yang ketiga. Nah, misalkan saya punya di sini panjangnya 3, sini panjangnya 2, di sini panjangnya 6 misalkan. Ini segitiga bukan? Coba sisi terpendek nih 2 nih, kita jumlah coba. 3 tambah 2 berapa? 5. 5 lebih kecil dari 5 atau lebih besar? Lebih kecil. Maka ini bukan segitiga. Nah, salah nih, bukan segitiga. Nah, kalau seandainya segitiga, misalkan saya punya di sini 4. Di sini 6. Nah, di sini misalkan 9. Coba, 4 tambah 6, 10. Lebih besar dari 9 nggak? Lebih besar. Maka 4, 6, dan 9 ini adalah segitiga. Paham ya? Jadi lagi-lagi, dikatakan dia sisi-sisi segitiga jika dua sisi di jumlah lebih besar panjangnya daripada sisi yang ketiga. Ini patokannya yang E. Oke. Nah, itu mengenai sifat-sifat segitiga. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai jenis-jenis segitiga. Oke. Lihat. Jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga itu ada berdasarkan panjang sisi, ada juga berdasarkan besar sudut. Kalau dia berdasarkan panjang sisi, ya, panjang sisi, maka ada 3. 1 disebut segitiga sama sisi,
yang kedua segitiga sama kaki, dan yang ketiga segitiga sembarang. Segitiga sama sisi berarti panjang sisinya ketiga-tiganya sama. Itu. Nah, ini bukan kedua ya, ketiga nih. Ketiga sisinya sama. Ketiga sisinya sama panjang, berarti bukan dua. Ketiga. Ketiga sisinya sama panjang. Kemudian yang kedua segitiga sama kaki, itu ya segitiga memiliki sepasang sisi sama panjang. Berarti pasang sisi sama panjang, berarti sisi ini sama panjang. Berarti segitiga sama kaki. Dan yang ketiga sembarang, tidak ada satupun sisi yang sama panjang, gitu. Jadi ini tidak ada sisi yang sama panjang atau berbeda semua. Ini dua sisi sama panjang dan yang ini tiga sisi sama panjang. Itu ya, itu untuk segitiga berdasarkan panjang sisinya. Ini ganti ya, tiga sisi sama panjang. Kalau berdasarkan sudutnya dibagi tiga juga. Satu disebut segitiga lancip. Itu segitiga yang besar ketiga sudutnya masing-masing kurang dari 90 derajat. Jadi di tiga-tiganya kurang dari 90 derajat. Yang kedua segitiga tumpul. Jika salah satu, ingat nih, salah satu sudutnya lebih dari 90, misalkan nih, gambar seperti ini. Ini misalkan 91 derajat atau 100 derajat. Nah, kan salah satu ya. Nah, yang berduanya ya nanti kita tidak pula pikirin, pokoknya salah satunya itu besarnya dari 90, itu namanya segitiga tumpul. Yang ketiga adalah jika segitiganya salah satu sudutnya, ingat loh, salah satu. Nah, salah satu sudutnya besarnya 90 atau disebut siku. Jadi ada lambang ini nih. Lambang ini artinya lambang siku-siku. Berarti besarnya 90 derajat. Tuh. Jadi kalau nanti ada segitiga lambangnya seperti ini, bentuk siku-siku tapi tidak sebutkan angkanya, kamu akan tahu sendiri bahwa dia adalah besarnya 90 derajat. Oke. Itu untuk jenis-jenis segitiga. Kita akan lanjut. Nah, kita lanjut contoh. Nah, saya ke contoh. Contohnya begini, lihat contohnya. Jenis segitiganya, panjang sisinya 4 cm, 5 cm, dan 6 cm. Oke. Apakah jenis segitiganya? Nah, tanya jenis segitiganya. 4, 5, 6. Adakah sisi yang sama? Nggak ada, satupun tidak ada yang sama. Nah, karena berdasarkan panjang sisi. Tidak ada yang sama berarti segitiga sembarang. Gitu aja, karena tidak ada yang sama. Ini tiga-tiganya sama, yang B 7, 7, 7. Bahkan dia segitiga sama sisi. Yang C ada dua yang sama, akar 50, akar 50. Ini beda. Ada dua yang sama berarti sama kaki. Nah, gitu aja. Jadi kalau tidak ada satupun yang panjangnya sama, dia sembarang. Ada tiga-tiganya sama sisi. Hanya dua yang sama berarti sama kaki. Oke, contoh kedua. Lengkaplah sudut yang belum diketahui dari segitiga berikut. Nah, tadi jumlah sudut segitiga berapa tadi? Satu segitiga. Jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Tadi berdasarkan konsep dari jumlah sudut pada segitiga. Nah, kalau diketahui hanya dua sudut, maka berapa sudut yang ketiga, gitu kan? Nah, gampang. Berarti sudut yang ketiga, karena jumlahnya 180, berarti 180 dikurang jumlah dari dia. Jumlah dari 30 derajat tambah 55 derajat. Itu 180 dikurang 85, 95 derajat. Jadi segitiga apa ini? 95 derajat segitiga tumpul, karena lebih dari 90. Ingat tuh, lebih dari 90, maka dia segitiga tumpul. Nanti kalau kurang dari 90, berarti segitiga lancip. Kalau pas 90 nih, seperti yang B, ya 180 dikurang 50 dengan tambah 40, berarti dikurang 90 derajat. Nah, pas 90, maka dia segitiga siku-siku. Oke. Itu bagian konsep dari segitiga. Sekarang kita bicara luas dan keliling. Gimana dengan luas dan keliling? Kita lihat. Oke. Saya ngasih dua konsep gambar. Satu, segitiganya segitiga yang beraturan, artinya ada panjang sisi yang memenuhi aturan, gitu, ada aturannya. Tapi ada segitiga yang sembarang. Ya, jika sembarang ini ketiga sisinya beda semua, kemudian sudutnya dia tidak ada juga yang siku-siku. Nah, gitu. Nah, itu. Nah, konsepnya gimana?
Kalau segitiganya segitiga ini, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, maka gunakan rumus ini. Ya, itu luasnya alas kali tinggi bagi 2. Kelilingnya berarti jumlah semua sisi, ya AC tambah BC atau CB tambah BA. Ingat ya, alas dengan tinggi ini membentuk sudut siku. Ingat itu. Oh, ada sudut siku-siku. Siku-siku berapa derajat tadi? Siku-siku 90 derajat. Oke, kalau segitiganya sembarang nih, sembarang, panjang sisinya beda semua. Nah, sisinya dianggap A, B, C lah. Maka luasnya rumusnya adalah ini. Akar S kali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Ingat tuh, A, B, C apa? Panjang ketiga sisi. S itu apa? S itu adalah setengah dari keliling segitiga. Dari setengah dari A tambah B ditambah C. Oke. Jadi, mungkin kalau SD kamu hanya pelajari untuk luas segitiga keliling segitiga yang ini. Nah, untuk SMP ditambahkan dengan satu lagi segitiga sembarang, yaitu luasnya adalah akar S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Oke, kita langsung ke contoh. Ini contoh yang saya berikan langsung tiga-tiganya saya kasih contohnya. Oke, perhatikan contohnya. Pertama, kita lihat yang A dulu. Ini segitiganya. Dan tanyakan adalah apa? Luas dan keliling. Maka lihat konsepnya ini. Nah, ini siku-siku nih di sini nih. Siku-siku. Maka luasnya apa? Alas kali tinggi. Mana itu alas? Ya ini. Ini alas, ini tinggi. Nah, gitu. Ya, berarti alas kali tinggi bagi 2, alasnya 21. Tingginya 12 bagi 2. Ya, gampang kan? 12 bagi 2 berapa? 6. 21 kali 6, 126 cm persegi. Keluar. Keliling, berarti tinggal jumlah semua sisinya. Ingat, sisinya sisi luar. Berarti ini tinggi bukan sisi. Sisinya adalah apa nih? 21 dengan 13 dengan 20. Jadi hanya 3 sisi. Ingat tuh, segitiga 3 sisi. 21 tambah 13 tambah 20 hasilnya 54 cm. Oke, dapat yang pertama. Yang B. Segitiga. Ini segitiga siku-siku ini. Segitiga siku-siku. Saya tambahin. Ya. Pak, kok tahu siku-siku dari mana, Pak? Nah, nanti belajar di kelas 8 ya. Karena dia membentuk triple Pitagoras. Nah, nanti triple Pitagoras di kelas 8. Yang mampu membentuk triple Pitagoras, maka dia segitiganya segitiga siku-siku. Oke, kita lanjut dulu. Luasnya mana? Nah, luas alas kali tinggi bagi 2. Karena alas, ini alas. Ini tinggi. Ini apa? Sisi miring. Disebutnya sisi miring. Nah, sisi miring. Berarti alas kali tinggi. Alasnya 24, tingginya 10 bagi 2. Gampang lah, 24 bagi 2 kan 12. Tinggal 12 kali 10. 12 kali 10, 120 cm persegi. Kelilingnya tinggal jumlah 24 tambah 10 tambah 26. Berarti hasilnya 60 cm. Oke. Nah, yang terakhir. Yang C. Yang C ini bentuk segitiga sembarang. Gitu, segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang. Bentuknya 14, ini 13 cm, dan ini 15 cm. Berbeda semua panjang sisinya. Gitu, panjang sisinya berbeda. Maka mau tidak mau kita harus menggunakan rumus luas sembarang. Bisa nggak pakai rumus alas kali tinggi bagi 2? Nggak bisa. Nggak bisa. Gitu ya. Oke. Kita konsepkan langsung dengan rumus luas segitiga sembarang. Kita tambah masukkan dulu nilai A-nya. A-nya berapa? 15. Ini A. Ya, B-nya berapa? 14. Ini B. Ini C. Gitu ya. Oke. Maka S tadi setengah dari keliling, setengah dari A tambah B tambah berarti setengah dari 15 tambah 4 tambah 13, setengah dari 42 berarti 21 cm. Maka luasnya adalah akar S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. S-nya tadi berapa? 21. S kurang A berarti 21 kurang 15. Dikali, ini kali ya, semua kali. 21 dikurang 14 kali 21 kurang 13. Lalu akar dari 21 kurang 15 itu 6, 21 kurang 14 itu 7, 21 kurang 13 itu 8. Nah, pecah nih. 21 itu adalah 3 kali 7, gitu ya. Ini biar mempermudah nilainya aja.
Kalau kamu mau kali seluruh juga boleh. 21 kali 6 berapa, kali 7 berapa, kali 8 berapa, kemudian diakarkan, silahkan. Tapi ada cara juga untuk menyederhanakan. Nah, menyederhanakan begini caranya. 21 adalah 3 kali 7, 6 adalah 2 kali 3, 7 berarti tetap 7, 8 berarti 2 kali 2 kali 2. Nah, lihat nih. Kan kalau akar berarti misalkan sama ya. Akar 25 berapa? 5. Itu kenapa? Akar 25 berarti 5 kali 5 kali 5. Itu kan? Nah, 5-nya. Nanti ini kan akar pangkat 2 namanya. Nanti kamu belajar lebih lanjut di kelas 9. Pahamnya. Konsepnya dapat dari mana? Berarti 5 kali 5 ada 25. Berarti akar 25 berarti 5. Gitu. Nah, 3-nya ada 2 nih. Berarti akar 3 kali 3. Atau 3 kali 3, 9. Akar 9 berarti 3. 7-nya juga ada 2. Berarti akarnya 7. 2-nya 1, 2. Nah, jadi 2. 2 yang ini 1, 2. Jadi 2. Gitu ya. Berarti 3 kali 7, 21. Nah, 21 kali 2 berarti 42. 42 kali 2, 84 cm persegi. Nah, terakhir, keliling berarti 15 tambah 13 tambah 14. 42 cm. Oke. Itu penjelasan untuk luas dan keliling segitiga dan seluruhnya tadi segitiga. Pahami konsep itu dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan bisa paham. Baik, itu saya dapat sampaikan. Kurangnya mohon maaf.